sekarang syariah. Ya. Oke. Kita punya neraca bank syariah. Sesuai undang-undang, produknya itu hampir mirip. Pertama adalah rekening koran, saya kira sama. Giro ya, kemudian ada demand deposit atau tabungan, dan ada time deposit atau deposito. Mereka ngapain di situ kalau di syariah? Mereka bukan menabung, mereka invest. Ingat tuh teman, mereka invest, bukan menabung. Jadi di sini itu mereka bukan nasabah pihak ketiga, tetapi dia adalah investor. Sesungguhnya demikian, investor dia kemari. Nah, karena ketidakpastian, karena haram dalam Islam memastikan hasil. Yang dibolehkan adalah nisbahnya, ya kan? Nah, hasilnya tuh tidak boleh dipastikan. Karena kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi, bahkan jangankan besok, 5 menit ke depan kita nggak tahu. Jadi kita nggak boleh memastikan bahwa bunganya segitu, pasti segitu. Itu haram dalam Islam. Nah, jadi kita hanya bisa nisbah, ya kan? Oleh sebab itu, produk yang cocok untuk ini adalah sesuatu yang belum pasti. Ya, nggak bisa seperti bunga. Nah, kemudian, jadi apa produknya gitu ya? Ya. Yang paling cocok adalah bagi hasil. Kebetulan spidol saya yang hitam agak, ini yang biru masih terlihat? Oke. Mau oke ya? Masih terlihat ya? Jempol aja deh. Oke, sip. Bagi hasil, ya. Nah, bagi hasil berarti nisbah kan? Nisbah. Nah, jadi bukan bukan bunga dana pihak ketiga, bukan, tapi nisbah. Ya. Saya mau nanya sekarang ya, yang mudah-mudah aja deh. Itu kalau Buria aja deh. Buria, kalau yang Buria tahu, itu akad untuk dana pihak ketiga perbankan syariah itu yang banyak dipakai akad apa ya, Bu? Ada mudharabah sama wadiyah, Pak. Betul, bagus. Kenapa bukan musyarakah ya, Bu? Karena nasabah 100% kasih dana pihak ketiganya untuk dikelola oleh bank. Lalu nanti bank berdasarkan hasil laba rugi per bulan akan membagikan bagi hasilnya dari profit sharing. Kira-kira kalau ada deposito musyarakah, itu apa yang terjadi? Atau kalau kita risiko apa yang akan dialami kalau deposito itu adalah musyarakah, bukan mudharabah? Risiko bagi hasilnya, Pak. Artinya apa yang dihadapi oleh perbankan syariah kalau depositonya adalah deposito musyarakah, bukan deposito mudharabah? Oke. Buria mau pas? Iya, Pak. Mohon diberikan tawarkan ke floor. Ada yang mau mencoba menjawab? Bagaimana kalau deposito bank syariah itu konsepnya bukan mudharabah, tapi deposito musyarakah? Apa kira-kira yang terjadi? Deposito itu Mohon lebih keras, saya nggak dengar. Yang jawab Bu Didaya ini ya? Ya. Nah, silakan. Saya coba jawab aja nih Pak ya, kira-kira Ya. menurut saya. Kalau dia bentuknya musyarakah, itu kan dia ada penyertaan modal di dalamnya Pak ya. Ih, kurang kuat suaranya, Yi. Oh ya, sorry. Jadi, kedengeran nggak Kak? Sekarang saya dengar. Agak kecil sih suaranya.
Jadi kalau misalnya bentuknya deposito musyarakah, ini kalau pendapat saya, dari kalau untuk masyarakat sendiri kan ada penyertaan modal masing-masing kan Pak ya, biasanya misalnya. Nah, dalam dalam akad musyarakah itu sendiri kan dia ada bagi hasil. Nah, di situ juga ada bagi rugi. Nah, nantinya kalau misalnya dari depositonya sendiri, dari investornya itu naruh uang kan biasanya nggak mau rugi nih Pak. Maunya pasti untung kayak gitu. Nah, takutnya nanti pada saat bagi ruginya dari nasabahnya nggak mau menanggung rugi sendiri kayak gitu. Itu aja Pak. Baik, saya terima kasih, saya hargai jawabannya. Tapi jawaban Ibu itu berlaku juga untuk mudharabah. Mudharabah juga kalau banknya rugi nggak ada yang dibagi. Nggak ada Pak. Nggak ada, sama. Coba kira-kira ya. Tentu saya tahu jawabannya. Tapi kalau saya kasih tahu sekarang, nanti sore teman-teman udah lupa. Tapi kalau teman-teman ingat ini sampai kapanpun, dengar ada deposito musyarakah, teman-teman ketawa. Mungkin ingat saya. Coba kita lihat ciri-ciri musyarakah. Kalau musyarakah itu, selain tadi ada porsi yang disampaikan oleh Ibu Digdaya barusan itu, ciri utama lainnya apa itu musyarakah? Kalau mudharabah, boleh nggak Siti Khadijah itu ikut campur di pasar? Coba Bu Digdaya, apakah dalam mudharabah yang dicontohkan oleh Nabi dan Bunda Siti Khadijah itu, apakah Bunda itu boleh ikut terjun di pasar dalam mudharabah? Kalau mudharabah sih bisa Pak kalau menurut saya. Kalau menurut Buria, bisa nggak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau menurut Pak Wahyu, bisa nggak, Pak? Tidak, Pak. Tidak. Baik, udah 2 lawan 1 ya. Jawabannya tidak, Bu. Bunda tidak boleh ikut ke pasar karena mudharabah. Bagaimana kalau suatu hari Nabi mengatakan, untuk keberangkatan yang kali ini, saya punya uangnya, Bu. Saya punya 20% dari total proyek kita yang sekali kita garap berdagang ini. Akadnya jadi musyarakah. Dalam keadaan musyarakah seperti itu, apakah Bunda Siti Khadijah boleh ikut ke pasar? Boleh, Pak. Pak Wahyu April setuju juga? Setuju, Pak. Bu Digdaya kayaknya berat kalau nggak setuju. Setuju Pak. Iya. Sekarang bisa dibayangkan nggak? Kalau akad deposito itu atau tabungan itu adalah musyarakah. Apa yang teman-teman hadapi sehari-hari? Bu Digdaya mau jawab? Kalau misalnya kita musyarakah di deposito, kita ikut turun ke usahanya yang kita biayain kali kayak gitu Pak. Karena ngerasa dia punya dana yang di apa? Ya Pak? Iya, terus? Karena ngerasa punya dana, jadi dia nanti pengennya ikut dalam usaha yang dibiayain kayak gitu Pak. Oke, satu lagi mungkin Bu Ria boleh kalau menambahkan. Nasabah ikut serta dalam kebijakan bank, mungkin Pak. Jadi turut campur dari nasabah menyulitkan bank untuk mengambil. Iya. Jadi paham teman-teman ya. Masalahnya bukan soal musyarakah atau mudharabahnya gitu. Tapi dia tiap pagi nongol tuh di lobi. Pak, ini kan musyarakah, kata dia. Bu, ini kan musyarakah. Saya berhak loh mencampuri ini. Saya minta itu tolong di pembiayaannya untuk ponakan saya yang usaha tambal ban di situ. Ya, datang lagi, Pak. Ini mantu saya itu kan buka bakso tahu yang dari Bandung itu loh, Pak. Bakso tahu Batagoriri, cabang Palembang. Ya, tolong biayai sana ya. Kan saya punya 2 miliar di sini.